Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Bu Cece atas kesempatan yang diberikan kepada saya, memberikan saya izin untuk melakukan aksi nyata pada modul budaya positif. Hari ini kami untuk calon guru penggerak angkatan 11 di modul budaya positif ini adalah modul 1.4, di mana apa yang kami pelajari di modul ini akan kami bagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Jadi hanya karena kita di sini belum ada yang guru penggerak, maka untuk melakukan aksi nyata ini kami membaginya apa yang kami pelajari di modul itu kepada rekan sejawat. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, saya minta Ibu Iren untuk pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian. Marilah kita punykan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini guna melakukan kegiatan kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berguna bagi kami semua. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Iren untuk doanya. Dari Ibu Kece, rekan-rekan sejawat, budaya positif ini sudah sangat familiar. Maksudnya kita sudah pernah tahu itu apa itu budaya positif. Mungkin dari rekan-rekan ada yang tahu budaya positif yang dilakukan di sekolah itu seperti apa contohnya. Kita pernah buat budaya positif di sekolah. Ada yang tahu? Ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mendukung, memotivasi, dan membuat lingkungan belajar yang inklusif bagi semua anggota sekolah termasuk siswa, guru, dan staf. Adapun tujuan dari budaya positif yaitu menciptakan atmosfer di mana setiap orang merasa dihargai, didengar, dan dapat berkembang secara akademis dan sosial emosional. Oke, untuk budaya positif ini mungkin di sekolah kita, saya lihat di kelas-kelas itu sudah ada yang namanya budayakan 5S. Sapa, senyum, salam, sopan santun. Itu termasuk dalam budaya positif. Di modul ini juga kami belajar tentang itu. Bagaimana budaya positif di sekolah diterapkan. Selain itu, budaya positif ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, kita pertama itu membuat aturan dulu bersama siswa. Kita membuat aturan, dan aturan itu kita tanyakan ke siswa. Hal-hal apa saja yang kita membuat aturan dari siswa yang mengemukakan. Dari siswa membuat aturan, dari aturan itu biasanya jangan makan di kelas, jangan tidur di kelas. Kata jangan itu merupakan bukan kalimat positif. Dari kata jangan ini kita membuat langkah keduanya itu adalah membuat kalimat positif. Membuat kalimat positif misalnya jangan makan di kelas diganti kalau makan orang lain tidak boleh lihat. Berarti kesimpulannya dia tidak boleh makan di dalam kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan kalimat positif. Dari kalimat positif itu ada nilai kebajikan. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Maka nilai kebajikan di situ adalah nilai kebersihan. Misalnya, berbicaralah jika diberikan kesempatan. Terus yang berikut, berdoalah sebelum dan sesudah pembelajaran. Berarti itu ada nilai religius di dalamnya. Setelah kita menetapkan nilai kebajikan, maka kita akan membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat ada 4 tahap. Dari aturan, membuat kalimat positif, nilai kebajikan, dan menjadi kesepakatan menjadi keyakinan kelas.
Yang berikut, dalam membuat keyakinan kelas, kita juga melihat dengan 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, ketiga kesenangan, keempat kasih sayang dan rasa diterima, kelima itu adalah kebebasan. Di 5 kebutuhan dasar ini sangat berkaitan dengan yang pertama bertahan hidup, berarti itu berkaitan dengan makan minum. Sedangkan penguasaan diri itu biasanya mengenal diri sendiri. Kesenangan itu adalah keadaan sesaat. Sedangkan kasih sayang diterima itu perhatian. Terus yang berikut adalah kebebasan atau waktu. Dari 5 kebutuhan dasar ini, kadang di kelas kita tuh kita menghadapi anak-anak yang notabene-nya itu tuh dia punya kelakuan itu misalnya aktifnya berkelebihan. Mungkin dasar-dasar inilah yang diperhatikan oleh anak. Kenapa tiba-tiba dia sering ke WC, ataukah dia misalnya ganggu teman, berarti sering ke WC berarti itu dia hanya untuk kesenangan dia sesaat. Kesenangan dia malas di kelas, dia keluar. Terus penguasaan diri, mengenal diri sendiri, itu biasanya tidak mengenal dia punya kepribadian. Terus bertahan makan untuk hidup, bertahan hidup itu makan dan minum. Kasih sayang, kadang anak juga kelakuan mereka di kelas itu hanya mau supaya kita guru memperhatikan mereka. Jadi itu 5 kebutuhan dasar. Terus ada juga 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang harus dialami oleh kita guru. Apakah kita di posisi kontrol penghukum, ataukah kita pembuat rasa bersalah, ataukah kita tuh sebagai teman, pemantau atau manajer. Saya jelaskan sedikit. Kalau yang penghukum berarti kita tuh setelah identik dengan siswa bilang ini guru penghukum. Berarti guru ketika mereka membuatkan kesalahan berarti kita selalu memberi mereka dengan hukuman. Baik itu hukuman berupa misalnya sapu kelas yang tidak sekolah kemarin sapu kelas itu juga penghukum. Pembuat rasa bersalah. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini kadang-kadang mematikan karakter siswa, di mana siswa akan menjadi minder, dia akan menjadi takut. Tetapi ketika kita posisi kontrol kita sebagai teman, di situ anak akan secara leluasa untuk bisa mengemukakan apa yang mereka rasakan, apa yang akan mereka lalui. Terus yang berikut pemantau. Pemantau berarti posisi kita tuh hanya memantau saja perkembangan anak. Tetapi kalau posisi kita sebagai manajer berarti kita bisa merangkum semua. Merangkum semua apa yang ada pada murid kita. Terus selain posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu sangat kaitan dengan budaya positif. Yang pertama tadi 5 kebutuhan dasar. Dalam kita membuat aturan kelas tadi ada 5 kebutuhan dasar dengan 5 posisi kontrol guru. Segitiga restitusi ini adalah jika di sekolah kita ada masalah, misalnya siswa membuat masalah, datang terlambat, tidak memenuhi aturan, maka yang kita lakukan itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama tuh menstabilkan identitas. Kita pernah buat, hanya kita tidak tahu kalau itu tuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Untuk segitiga restitusi saya beri contoh. Kemarin saya ada buat video tentang segitiga restitusi, yaitu dengan Febri kelas 4. Apa masalahnya? Yang pertama Febri ke sekolah tidak pakai sepatu. Jadi saya tanya, menstabilkan identitas. Panggil anak, kita tanya, kenapa tidak pakai sepatu? Tidak apa-apa, yang penting dia masih niat mau ke sekolah. Kita menstabilkan identitasnya. Kau punya perbuatan memang tidak maksudnya melanggar aturan sekolah, tetapi itu tidak apa-apa, tapi masih ada penolakan. Sekarang kita validasi kebutuhan. Kita tanya, kenapa sampai tidak pakai sepatu? Nah saat itu posisi kontrol kita ini yang menjadi, kita ini sebagai apa? Kalau sebagai manajer, sebagai teman kita tanya di mereka, kenapa sampai tidak pakai sepatu? Kalau kita penghukum, pasti otomatis anak tidak mau cerita. Anak pasti akan diam saja. Atau kita membuat rasa bersalah, anak mau ngomong juga takut, anak mau menceritakan dia punya masalah juga takut. Tetapi ketika kita menjadi manajer,
kita menjadi ini teman, maka dia akan revalidasi kebutuhan ini, dia akan menceritakan, ibu saya tidak pakai sepatu karena sepatu saya dicuci. Nah, revalidasi kebutuhan ini kita menjelaskan ke mereka, oh cuci sepatu, bagus juga cuci sepatu, itu ada hal yang baik, tetapi lihat juga dengan harinya. Misalnya hari Senin, berarti hari Sabtu pulang sekolah atau hari Minggu itu sepatunya sudah dicuci. Terus yang berikut, setelah validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu tuh kita tanya dengan anak, menurut kamu nilai apa yang sudah kamu langgar? Ya, tata tertib dalam berpakaian. Karena kita sudah buat keyakinan bahwa ke sekolah itu memakai sepatu dengan seragam. Jadi segitiga restitusi ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan ketika anak mengalami masalah. Ketika mengalami masalah juga tidak lupa kita harus bisa menentukan posisi kontrol kita itu sebagai apa. Jadi ketika kita menjadi manajer berarti otomatis anak itu akan secara leluasa untuk menceritakan apa yang dia lakukan. Kenapa anak di kelas tiba-tiba ganggu teman, kenapa anak di kelas tiba-tiba cari perhatian, izin terus ke toilet, itu kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, tanya dia dulu, kenapa sampai tidak nyaman di kelas? Panggil, tapi kita menstabilkan identitas, kita buat seolah-olah yang dia lakukan, tapi dia sebentar tuh dia bisa menceritakan kenapa dia melakukan itu. Setelah itu kita validasi kebutuhan. Apa yang anak butuhkan? Kenapa dia ini kalau di kelas tuh sering nakal? Mungkin saja 5 kebutuhan dasar tadi. Tidak kasih sayangnya dia, mungkin di rumahnya kurang kasih sayang. Terus dia punya diri itu kurang, penguasaan diri dia tuh maksudnya keinginan dia untuk bebas tidak ada. Mungkin anak di rumah tuh dikekang. Terus makan minum di rumah mungkin tidak menjamin. Itu kebutuhan dasar, posisi kontrol itu saling berkaitan dengan segitiga restitusi. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ke anak ini berarti kita di kelas buat dulu keyakinan kelas. Maka nilai-nilai apa saja yang anak ini langgar. Oh, menurut kamu nilai ini kamu sudah langgar atau belum? Sudah. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki? Setelah anak ada masalah ini, kita tanya di mereka, memperbaikinya seperti apa. Jadi itu untuk budaya positif. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan. Jadi hal baik yang di sekolah kita itu sudah melakukan yang namanya budaya 5S. Budaya 5S juga termasuk dalam budaya positif. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Mungkin kalau segitiga restitusi ini kita belum ya. Tapi dengan pembelajaran ini saya rasa kita sudah bisa pelan-pelan untuk melakukan ketika ada masalah, maka kita membuatnya dalam segitiga restitusi. Supaya anak bisa maksudnya dia merasa nyaman ketika di sekolah dan mau mengemukakan apa yang dia rasakan. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin pemaparan materi tentang budaya positif. Ya. Pemaparan materi tentang budaya positif sudah selesai. Terima kasih. Hadirin, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Ya. Kamu tanya? Oh ya, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Susan yang sudah memaparkan materi berkaitan dengan budaya positif tadi. Mungkin ini saya bisa simak di 5 posisi kontrol tadi. Itu yang perlu saya tanyakan di sini. Itu berkaitan dengan penghukuman dengan rasa bersalah tadi.
mungkin ini berkaitan dengan realita yang ada di kelas saya. Di kelas saya ini kita tahu bahwa siswa kita ini menyebar dari ke 4 anak kampung, yakni dari Nyosanggo, Wulmage, Datu Janga, dan Aceh Kampang. Lalu kebiasaan yang saya lakukan di penghukuman itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susan selaku pemateri tadi, bahwa kita bisa memberikan anak itu bahwa anak itu harus satu kelas. Lalu rasa bersalahnya tadi, ini ada 2 poin antara penghukuman dengan rasa bersalah. Pembuatan rasa bersalah. Apakah dari kedua posisi kontrol ini perlu kita buat atau tidak? Karena mungkin dari 5 posisi kontrol ini kan tadi sudah disampaikan bahwa penghukuman kalau satu kelas itu sudah posisi penghukuman. Lalu dari kedua posisi ini apa yang harus kita sebagai guru perlu kita buat untuk menggantikan dari penghukuman dan rasa bersalah ini? Mungkin itu saja Ibu, saya kembali. Baik, terima kasih Ibu. Saya mencoba untuk menjawab dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, misalnya ketika anak itu terlambat, kita biasanya menghukum mereka kan tidak selamanya dengan pukul, tetapi kita hanya satu kelas ataukah angkat air. Tetapi ketika anak itu terlambat, sebenarnya kita harus ke segitiga restitusi tadi. Kita tanya dulu di anak, kenapa sampai bisa terlambat? Pasti anak tuh punya alasan. Saya terlambat mungkin karena ini. Tetapi dari segitiga restitusi itu kita bersama anak itu dia maksudnya menyelesaikan sendiri dia punya masalah. Saya terlambat karena ini, misalnya bangun terlambat. Oke, berarti malam kamu tidur jam berapa? Misalnya jam 10 Ibu baru masih nonton TV. Setelah tidur jam 10, menurut kamu itu ketika kamu terlambat tuh kamu rasa ini bagaimana dengan teman-teman yang lain? Sama lu kalau teman-teman lain sudah duluan. Nah di situ kita tindakan menanyakan mereka keyakinan kelas. Nilai apa yang sudah kamu tidak ikuti ini? Misalnya datang ke sekolah tidak tepat waktu. Untuk menyelesaikan kau punya masalah ini tuh kamu buat apa? Jadi anak sendiri yang menentukan. Oh saya ya Ibu ini kedepannya saya tidak akan buat lagi. Jadi besoknya itu tuh anak tidak mungkin akan berbuat lagi hal seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan segitiga restitusi, memvalidasi. Ketika anak itu bilang saya terlambat, tetapi orang tuanya maksudnya guru tuh tahu kenapa saya terlambat. Berarti malam itu saya tidak lagi nonton TV. Jadi maksudnya memang hal itu tuh tidak mudah bagi kita, apalagi kita di daerah ini. Tetapi itu kita pelan-pelan supaya kita tidak membuat anak-anak kita tuh menjadi takut dengan kita, tetapi membuat anak-anak kita tuh merasa senang dengan kita. Oh ini guru, bukan berarti dengan pukul, tetapi dengan tindakan-tindakan yang kita, posisi kontrolnya kita, bagaimana yang kita buat ketika ada masalah dengan segitiga restitusi, maka dengan sendirinya karakter anak itu akan menjadi baik. Mungkin itu saja Ibu, bagaimana? Oke, saya terima Ibu. Oke, tidak ada lagi yang bertanya. Berarti untuk pemaparan materi tentang budaya positif dari saya sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan doa. Ada izin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan penyertaan-Mu kepada kami pada kesempatan ini. Sehingga kegiatan kami pada hal ini boleh berjalan dengan dan menghubungi kami untuk melakukan selanjutnya. Dan segala apa yang telah direncanakan kepada kami bicarakan pada hari ini dapat kami serahkan kepada anak-anak didik kami di Lembaga Pendidikan Kristen.
suci kini dan sepanjang masa. Amin.